Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Pada sesi kali ini kita akan membahas user experience atau sering disebut UX ya, serta bagaimana cara mendesainnya melalui user experience design. User experience ini membahas bagaimana perasaan pengguna saat berinteraksi dengan sistem atau aplikasi. Apakah nyaman, bingung, senang, atau justru frustasi. Sedangkan user experience design ini adalah proses bagaimana kita merancang sebuah sistem agar memberikan pengalaman terbaik bagi si penggunanya. Jadi, pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendesain sebuah pengalaman pengguna yang menyenangkan, efektif, dan tentunya mudah untuk digunakan. User experience atau sering disebut UX ini adalah cara kita untuk memahami perasaan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sebuah sistem, aplikasi, ataupun produk digital. Ya, jadi UX itu bukan hanya soal tampilan aja, tapi juga bagaimana pengguna merasakan pengalaman itu secara keseluruhan. Ya, apakah mudah digunakan, apakah membingungkan sistemnya, atau bahkan bikin kesel gitu ya, karena tampilannya itu eh, nggak bikin nyaman pengguna dan lain sebagainya. Jadi user experience ini juga mencakup persepsi pengguna terhadap kepraktisan dan kemudahan sebuah perangkat lunak. Itu misalnya seberapa cepat mereka bisa menemukan menu yang dicari atau seberapa intuitif alur penggunaannya gitu. Nah, yang menariknya UX ini bersifat subjektif, artinya bisa berbeda antara satu pengguna dengan pengguna yang lainnya. Jadi tergantung pada pengalaman penggunanya, kebiasaan penggunanya, dan bahkan ekspektasi mereka. Dan perlu diingat, UX itu bersifat dinamis. Artinya, apa yang dianggap nyaman hari ini bisa jadi terasa ketinggalan zaman di masa depan. Karena teknologi dan ekspektasi pengguna itu terus berkembang. Ya, jadi tugas kita sebagai desainer atau pengembang ini adalah terus beradaptasi dan memahami kebutuhan pengguna agar sistem yang kita buat itu selalu relevan dan menyenangkan untuk si penggunanya. Pengalaman pengguna atau user experience ini tidak berdiri sendiri. Ya, di sini UX itu terbentuk dari tiga aspek utama yang saling berhubungan, yaitu look, feel, dan usability. Yang pertama, look. Aspek ini berkaitan dengan tampilan visual sebuah sistem atau aplikasi. Jadi, bagaimana desainnya, warnanya, bentuk ikonnya, atau layout-layoutnya. Ya, tampilan yang menarik itu akan memberi kesan pertama yang positif bagi si pengguna. Kemudian yang kedua, feel. Nah, bagian ini berbicara tentang bagaimana perasaan pengguna saat menggunakan sistem tersebut. Apakah mereka merasa nyaman, apakah mereka merasa senang, atau tadi bingung, ya, atau kesel, atau frustasi. Ya, jadi feel ini berhubungan dengan emosi dan kenyamanan si penggunanya. Dan yang ketiga adalah usability. Usability ini berarti seberapa mudah sistem itu digunakan. Misalnya, apakah penggunanya itu bisa menemukan fitur dengan cepat gitu ya, atau menyelesaikan tugas tanpa bingung ya, dan tidak perlu banyak berpikir untuk memahami navigasinya. Nah, ketiga aspek ini itu saling berhubungan dan berpusat pada usernya. Ya, kalau tampilannya bagus gitu ya, tapi sulit digunakan, nanti penggunanya mungkin akan kecewa gitu kan ya. Meskipun fungsinya lengkap, kalau tampilannya membingungkan, pengalaman pengguna juga nggak akan maksimal. Jadi, dalam mendesain UX, kita harus memperhatikan keseimbangan antara look,
feel, dan usability agar pengguna itu tidak hanya menggunakan sistem dengan mudah, tapi juga merasa nyaman saat menggunakan sistemnya. Dalam merancang user experience, kita harus benar-benar memahami bagaimana pengguna merasakan dan berinteraksi dengan sistem yang kita buat. Nah, untuk itu, ada beberapa pertanyaan penting yang bisa membantu kita untuk menilai seberapa baik pengalaman pengguna tersebut. Yang pertama, bisakah pengguna menggunakan? Nah, ini berkaitan dengan usability, yaitu seberapa mudah sistem digunakan. Apakah penggunanya ini bisa menyelesaikan tugasnya tanpa kesulitan atau kebingungan, gitu. Yang kedua, apakah pengguna bisa mencari? Ya, ini menyangkut kemudahan dalam menemukan informasi dan fitur yang dibutuhkan. Ya, jadi desain interface atau antarmuka yang baik itu harus membuat pengguna cepat memahami di mana letak menu atau tombol yang mereka cari. Ya, selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah sistem sudah memenuhi ekspektasi pengguna? Ya, di sini berarti artinya apakah hasil atau respon dari sistem itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna, baik dari segi tampilan, fungsi maupun waktu responnya. Terus, apakah pengguna ingin menggunakannya? Nah, ini menyentuh aspek desirability atau ketertarikan pengguna. Jadi, aplikasi yang dirancang dengan baik itu akan membuat orang senang dan ingin terus menggunakannya. Ya, selanjutnya, apakah sistem ini benar-benar dibutuhkan? Ya, di sini kita menilai value. Apakah sistem ini memberikan manfaat bagi penggunanya atau hanya nambahin beban aja gitu. Dan pertanyaan keenam, apakah bisa dipercaya? Ya, ini menyangkut credibility. Jadi seberapa besar pengguna percaya pada keamanan, keakuratan, dan integritas informasi dalam sistemnya. Dan terakhir, bisa diakses atau tidak? Ya, aspek ini berkaitan dengan accessibility. Jadi memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau perangkat, itu tetap bisa mengakses dan menggunakan sistem dengan nyaman. Jadi, 7 aspek ini menjadi panduan penting bagi kita dalam menilai dan mendesain pengalaman pengguna yang baik. Yang mudah digunakan, bisa diakses, memberikan manfaat, serta membuat pengguna merasa puas dan percaya sama sistem yang digunakan. Alasan pentingnya user experience. Ya, sekarang coba kalian bayangin kalian sedang membuka sebuah aplikasi baru di smartphone kalian. Tapi tombolnya kecil gitu ya, menunya membingungkan dan warnanya terlalu mencolok ya. Biasanya langsung ditutup kan ya. Kalau misalnya kita lihat menunya itu bikin bingung, kita nggak paham cara pakainya gitu ya, atau mungkin nggak sesuai navigasinya gitu. Biasanya kan langsung ditutup atau bahkan kadang langsung dihapus aplikasinya. Nah, disinilah pentingnya user experience ya. Alasan pertama adalah untuk memudahkan pengguna. Jadi, UX yang baik akan membuat pengguna merasa mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Ya, mulai dari cara login, terus mencari menu, sampai menyelesaikan tugas, semuanya itu terasa lancar tanpa si penggunanya ini harus berpikir keras gitu ya. Jadi bisa dibilang UX itu seperti pemandu kita yang membantu pengguna menavigasi sistem dengan mulus. Itu. Lalu, alasan kedua adalah untuk meningkatkan minat pengguna. Nah, selain mudah, UX juga berperan dalam membuat penggunanya ini betah. Ya, kalau tampilannya menarik, ya kan, alurnya jelas, cepat diakses, terus pokoknya memudahkan atau eh, bikin si penggunanya pengen balik lagi menggunakan aplikasi kita, ya.
pengguna akan lebih sering kembali, ya bahkan merekomendasikannya ke orang lain gitu. Coba ingat deh aplikasi apa yang sering kalian pakai setiap hari, ya kayak Instagram, Tokopedia, atau Spotify. Kenapa kalian suka pakai aplikasi tersebut gitu? Pasti karena selain fungsinya yang jelas, pengalamannya juga menyenangkan kan? Kayak gitu. Jadi meningkatkan minat pengguna. Kayak selanjutnya, alasan ketiga yang menjadi faktor kesuksesan. Ya, kenapa sih aplikasi kayak Gojek gitu ya, Shopee atau WhatsApp itu tuh bisa punya jutaan pengguna aktif setiap hari? Ya, apakah hanya karena fiturnya yang banyak? Belum tentu. Ya, rahasia utamanya justru ada di user experience-nya. Ya, semakin mudah dan nyaman aplikasi digunakan, maka akan semakin banyak orang yang mau memakainya. Ya, dan ketika penggunanya ini terus bertambah, otomatis developer juga akan terus melakukan update, kayak menambah fitur, memperbaiki bug, ya, dan meningkatkan performa. Nah, di titik itu, produk bisa dikatakan sukses karena UX-nya ini berhasil membuat penggunanya itu loyal sama sistem yang kita buat, gitu. Oke, selanjutnya alasan keempat, pasti memiliki user interface yang baik. Nah, ini juga menarik nih. Kalau UX-nya bagus, pasti user interface-nya juga bagus. Ya, kenapa? Karena tampilan dan pengalaman itu saling berkaitan. Ya, coba bayangin nih, sebuah aplikasi dengan tampilan sederhana, ikonnya jelas, warnanya tidak mencolok alias estetik gitu ya, tapi tetap enak dilihatnya gitu. Ya, kan itu membuat si penggunanya betah, ya kan? Nah, itulah hasil dari perancangan UX yang matang. Jadi, ketika kalian menemukan aplikasi yang tampilannya clean, responsif, mudah dipahami, itu tuh bukan kebetulan. Itu karena tim desainnya benar-benar memahami pengalaman si penggunanya, mulai dari bagaimana mereka berpikir, berinteraksi, sampai bagaimana mereka merasakan kepuasan setelah menggunakan aplikasi tersebut. Gitu. Oke, sekarang kita coba bandingkan kenapa sih aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, atau Facebook itu bisa tetap populer gitu ya, padahal banyak banget sekarang aplikasi-aplikasi lain yang fiturnya itu mirip gitu ya. Nah, jawabannya itu bukan cuma soal fitur, teman-teman. Bukan juga karena iklan besar-besaran. Ya, tapi karena mereka punya user experience yang sangat baik. Jadi meskipun tampilannya sederhana gitu ya, tapi tiap kita buka aplikasi tersebut, itu tuh kayak terasa mudah, terus cepet, ya kan? Terus juga bikin nyaman. Ya mulai dari kayak kirim pesan, upload foto, sampai untuk kita melihat notifikasi, semuanya tuh berjalan tanpa membuat kita bingung gitu kan ya. Nah, inilah kekuatan UX yang sesungguhnya. Jadi, produk dengan UX yang baik itu bisa menjadi pesaing kuat bahkan di pasar yang sudah penuh aplikasi serupa gitu. Kalau penggunanya sudah merasa nyaman dan sudah terbiasa, mereka pasti akan setia sama sistem yang atau produk yang kita buat gitu. Ya, jadi pada akhirnya itu membuat aplikasi kayak WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram tetap bertahan dan juga tetap masih unggul meskipun pesaingnya terus-terus bermunculan. Oke, lalu bagaimana cara memahami user experience dengan benar? Nah, di sini ada dua hal penting yang perlu selalu kita ingat ketika kita berbicara soal soal UX ya. Ada beberapa sih sebenarnya. Yang pertama, UX-nya itu berubah-ubah. Kalian sadar nggak sih kayak bahwa aplikasi seperti Google, WhatsApp, atau Twitter ya, yang sekarang namanya X, nggak pernah benar-benar selesai. Ya, kayak Nokia yang selesai gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan,
tampilannya itu kadang berubah, fiturnya, fitur-fitur barunya itu sering muncul, ya kan? Bahkan tombol-tombolnya kadang berpindah posisi, ya kan? Nah, kenapa begitu? Karena user experience itu tidak pernah tetap, ya, atau tidak pernah tetap. Ya, pengalaman pengguna itu terus-terus menerus berkembang mengikuti tren, teknologi, dan kebutuhan zaman. Ya, kalau pengembang berhenti memperbarui UX, maka aplikasi itu bisa terasa ketinggalan zaman dan pengguna pun akan perlahan pindah ke aplikasi lain. Jadi, UX yang baik ini adalah UX yang selalu beradaptasi dan berkembang sesuai perubahan perilaku dan harapan si penggunanya. Terus yang kedua, harus memperhatikan pengguna. Ya, nah ini kuncinya. Developer itu tidak boleh hanya menebak-nebak apa yang pengguna mau. Ya, harus ada observasi, survei, dan juga feedback atau umpan balik yang langsung diberikan dari penggunanya. Ya, bayangin kalau fitur yang dibuat itu tanpa memperhatikan kebutuhan si penggunanya. Nanti hasilnya mungkin bisa bagus secara teknis ya kan, tapi justru malah membingungkan saat dipakai, saat digunakan. Nah, makanya mendengarkan suara pengguna itu juga sangat penting untuk menciptakan UX yang benar-benar efektif dan disukai oleh pengguna. Oke, ketiga, UX tidak memiliki metodologi baku. Nah, ini sering banget jadi pertanyaan, apakah ada langkah-langkah pasti untuk membuat UX yang baik? Gitu ya. Nah, jawabannya adalah tidak ada rumus tetap. Kenapa? Karena user experience itu bukan seperti resep masakan yang tinggal diikuti langkah demi langkahnya. UX itu lebih ke pendekatan dan pemahaman terhadap pengguna. Setiap produk, setiap target pengguna, bahkan setiap budaya itu bisa punya kebutuhan yang berbeda. Ya, jadi tugas desainer di sini adalah menyesuaikan pendekatan UX agar sesuai dengan karakter dan kebiasaan si penggunanya. Ya, jadi dengan kata lain, UX itu bersifat fleksibel dan kontekstual, bukan mengikuti standar yang kaku. Ya. Terus keempat, UX bukan user interface. Nah, ini penting banget. Masih banyak yang salah kaprah antara UX dan UI. Ya, UX atau user experience ini berbicara tentang pengalaman dan perasaan pengguna. Sementara UI atau user interface itu hanya bagian-bagian visualnya aja. Kayak warna, tombol navigasi, layout, itu UI gitu. Sedangkan tadi UX itu lebih ke perasaan pengguna ketika menggunakan sistem kita. Apakah mereka merasa nyaman? Apakah penglihatan mereka terganggu ketika melihat sistem kita? Kayak gitu. Ya, jadi kita bisa bilang begini, UX itu kayak rasa dan kenyamanan saat kayak misalnya kalau kita lagi naik mobil gitu ya. Sedangkan UI itu desain dashboardnya, bentuk setirnya, kayak gitu. Itu UI ya. Jadi beda. Jadi UX menjadi landasan utama sebelum UI-nya ini kita rancang. Ya, kalau pengalaman penggunanya nggak dipahami dengan baik, tampilan seindah apapun tetap nggak akan nyaman digunakan. Gitu. Terus kelima, testing pada pengguna. Nah, dalam dunia UX, testing itu bukan tahap akhir ya teman-teman, tapi bagian penting dari proses pengembangannya. Sebuah produk itu harus langsung dicoba oleh pengguna untuk mendapatkan feedback nyata. Ya, apakah produknya nyaman, membingungkan, atau ada yang perlu diperbaiki. Biasanya, produk yang masih dalam tahap ini tuh disebut versi beta. Ya, artinya produk itu sudah bisa digunakan, tapi masih butuh masukan dari pengguna sebelum diluncurkan secara resmi.
gitu. Nah, dari sinilah UX itu bisa berkembang jadi lebih matang dan juga jadi lebih lebih relevan dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Oke, terus keenam, UX bukanlah usability. Ya, banyak orang yang masih mengira UX dan usability itu sama. Ya, padahal tidak. Usability ini hanya membahas seberapa mudah produk itu digunakan, ya kan? Sedangkan user experience ini mencakup seluruh pengalaman pengguna, mulai dari kesan pertama melihat produk sampai perasaan setelah menggunakan produk tersebut. Gitu. Jadi, bisa dibilang usability adalah bagian kecil dari UX, sedangkan UX ini jauh lebih luas dan lebih mendalam lagi. Terus ketujuh, UX sulit dikerjakan sendirian. Nah, yang terakhir ini, user experience itu bukan pekerjaan satu orang aja. Ya, sebelum tim UX-nya ini, sorry, sebuah tim UX itu biasanya terdiri dari spesialis di berbagai bidang, kayak peneliti pengguna atau user researcher, ya kan? Terus desainer, desainer antarmuka atau UI UX designer, terus pengguna prototype atau prototyper, terus penguji kegunaannya atau usability tester dan yang lainnya. Nah, mereka-mereka ini akan bekerja bersama-sama untuk memastikan setiap detail dari tombol, warna, teks, hingga alur penggunaan itu benar-benar memberikan pengalaman terbaik bagi si penggunanya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke elemen-elemen dalam user experience. Nah, ini inti dari bagaimana pengalaman pengguna itu dibangun, ya, dibangun dari dasar hingga tampilan akhirnya. Ya, nah kelima elemen ini membentuk fondasi bagaimana sebuah produk itu bisa memberikan pengalaman yang utuh dan yang menyenangkan bagi si penggunanya. Yang pertama adalah surface. Ya, surface. Jadi, bayangin ini tuh kayak kulit luar dari sebuah produk, ya. Bagian yang langsung dilihat dan yang langsung dirasakan oleh pengguna. Jadi, surface ini berhubungan dengan sensory design atau perancangan yang melibatkan panca indera manusia. Ya, bagaimana pengguna melihat tampilan, mendengar suara, menyentuh layar, atau bahkan dalam konteks tertentu bisa merasakan getaran atau sensasi fisik dari interaksi tersebut. Ya, jadi kalau produk terlihat menarik dan nyaman di mata pengguna, berarti elemen surface-nya itu sudah berhasil. Gitu ya. Terus yang kedua ada skeleton. Nah, kalau tadi surface itu kulitnya, skeleton ini ibarat tulangnya. Ya, jadi skeleton mengatur struktur dan tata letak komponen interface. Kayak posisi tombolnya nih harusnya di mana, kolom inputnya, ikonnya, ya. Jadi disinilah desainer mulai memikirkan bagaimana pengguna bisa berinteraksi dengan produk secara efisien dan juga secara mudah. Gitu. Intinya skeleton ini membantu menentukan di mana dan bagaimana elemen-elemen itu bekerja bersama. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah struktur. Kalau skeleton itu adalah tulangnya, maka struktur ini adalah kerangka logika dan perilaku si penggunanya. Ya, jadi elemen ini fokus pada bagaimana sistem untuk merespon tindakan pengguna dan bagaimana alur kerja atau navigasi tersebut diatur. Ya, jadi dengan memahami perilaku dan pola pikir pengguna, itu desainer bisa membuat produk yang alurnya itu terasa alami dan mudah untuk diikuti. Contohnya, kalau pengguna ingin membeli barang di aplikasi e-commerce, mereka akan diarahkan tuh langkah demi langkah dari melihat produk, ya kan, memasukkan ke keranjang hingga ke pembayaran.
Ya, alur itulah yang dibentuk oleh elemen struktur gitu. Oke, yang keempat ini adalah scope. Kalau elemen-elemen sebelumnya berbicara tentang tampilan dan struktur, maka scoop ini berbicara tentang batasan atau ruang lingkup dari produk yang akan dibuat. Ya, di sini desainer dan pengembang itu harus menentukan apa saja yang akan dibuat dan apa yang tidak akan dibuat. Kenapa hal ini penting? Karena tanpa batasan yang jelas, proyek ini bisa melebar kemana-mana dan kehilangan fokus. Ya, scope ini biasanya terbagi menjadi dua bagian utama, produk sebagai fungsionalitas, ya, yaitu fitur-fitur apa aja yang harus dimiliki sistem agar bisa digunakan, dan produk sebagai informasi, yaitu konten atau data apa yang perlu disajikan, ya, agar penggunanya ini memahami produk dengan baik. Jadi dengan kata lain, scope ini membantu tim untuk menentukan apa yang menjadi prioritas utama sehingga hasil akhirnya itu tetap fokus dan sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Dan yang terakhir, yang kelima, ini adalah strategi. Ya, strategi ini adalah jantungnya UX design. Jadi di tahap ini kita menentukan arah dan tujuan utama dari produk. Nah, pertanyaannya, eh ini sederhana tapi mendalam ya. Bagaimana pengguna akan menggunakan produk ini? Ya, dan apakah produk ini sudah benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna? Jadi, strategi yang baik itu memastikan bahwa semua keputusan desain, mulai dari warna, tata letak, hingga fitur, itu selalu berorientasi pada tujuan pengguna dan tujuan bisnis. Jadi, strategi adalah fondasi yang menyatukan semuanya dari ide besar hingga pengalaman nyata yang dirasakan pengguna. Nah, 5 elemen UX ini tuh saling berhubungan, kayak lapisan gitu ya, mulai dari strategi sebagai dasar, sampai ke surface sebagai tampilan luar yang akan kita lihat dan kita rasakan. Ya, kalau semua lapisannya ini dirancang dengan baik, maka pengalaman pengguna pun akan terasa mulus, menyenangkan, dan bermakna, gitu. Oke, setelah kita membahas elemen-elemen dalam user experience, sekarang kita masuk ke bagian penentu keberhasilan sebuah UX, yaitu 4 faktor kesuksesan UX. Nah, yang pertama adalah utility. Utility berbicara tentang seberapa berguna sebuah produk bagi penggunanya. Ya, di sini kita menilai apakah fitur-fitur yang dibuat itu benar-benar membantu pengguna untuk mencapai tujuannya. Misalnya, aplikasi catatan gitu ya, harus bisa menyimpan dan mengatur catatan dengan cepat, ya kan? Kalau itu terpenuhi, berarti produk tersebut memiliki nilai utility yang tinggi gitu. Terus yang kedua, accessibility. Accessibility ini berkaitan dengan kemudahan akses dan kompatibilitas produk. Artinya, apakah produknya ini bisa digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan tertentu atau menggunakan perangkat yang berbeda. Gitu contohnya, misalnya teks yang terlalu kecil atau warna kontras yang rendah itu bisa menyulitkan pengguna. Maka dari itu, desainer harus memastikan produknya itu tetap bisa diakses dengan nyaman di berbagai kondisi. Gitu. Terus yang ketiga, usability. Nah, ini faktor yang sering kita dengar nih. Usability itu menilai seberapa mudah, seberapa efisien, dan seberapa memuaskan produk digunakan oleh pengguna. Kalau pengguna bisa mencapai tujuannya tanpa kebingungan, tanpa terlalu banyak langkah, dan merasa puas setelah menggunakan produk, berarti usability-nya itu bagus. Dan yang terakhir adalah brand promise. Faktor ini menilai apakah produknya itu benar-benar memenuhi janji dan harapan si penggunanya. Ya, misalnya,
Kalau aplikasi menjanjikan kecepatan dan keamanan, maka pengguna harus benar-benar merasakan itu saat menggunakannya. Ya, brand promise yang terpenuhi akan membangun trust, ya, kepercayaan dan loyalitas pengguna terhadap produk tersebut gitu. Jadi, kesuksesan sebuah user experience itu tidak hanya tergantung pada tampilan yang menarik aja, tapi juga pada sejauh mana produk itu berguna, mudah diakses, dan mudah digunakan. Ya, serta sesuai dengan janji merek atau brand promise-nya. Gitu. Oke, kalau sebelumnya kita sudah bahas apa itu user experience atau UX, sekarang kita masuk ke pembahasan user experience design atau disingkat UX design. Ya, jadi apa sih sebenarnya UX design itu? Secara sederhana, user experience design ini adalah proses di mana developer mencoba mencari tahu desain seperti apa yang paling tepat dan nyaman digunakan oleh pengguna. Ya, desain ini nggak cuma soal tampilan yang menarik aja, tapi juga soal bagaimana pengguna merasa mudah, merasa nyaman, dan merasa puas saat menggunakan sebuah produk gitu. Dalam proses UX design, developer itu akan melibatkan pengalaman dan kebutuhan pengguna secara langsung. Artinya, setiap keputusan desain, mulai dari tata letak tombol, alur navigasi, sampai tampilan visual, semuanya itu didasarkan pada apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna, ya. Nah, kalau kita bicara soal tujuannya, user experience design ini bertujuan untuk menciptakan interaksi yang efisien dan sederhana, ya, sehingga pengguna itu bisa mencapai tujuannya dengan cepat tanpa ada kesulitan apapun, gitu. Nah, UX design itu sebenarnya seperti membangun sebuah rumah ya. Kita butuh pondasi, tata ruang, warna, dan juga perabot supaya rumahnya itu nyaman ditempati. Ya. Nah, dalam UX design hal yang sama juga berlaku. Ada 6 komponen utama yang saling bekerja sama supaya penggunanya ini bisa mendapatkan pengalaman terbaik. Yang pertama, usability. Ini adalah inti dari UX design, yaitu seberapa mudah sebuah produk digunakan oleh pengguna, ya, apakah mereka bisa menyelesaikan tugasnya tanpa bingung, tanpa tersesat, tanpa butuh waktu lama. Kalau iya, berarti usability-nya bagus. Yang kedua, desain interaksi. Desain interaksi ini berfokus pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang mulai dari klik tombol, geser layar, sampai respon visual yang muncul setelah tindakan itu dilakukan. Ya, tujuannya supaya setiap interaksi itu terasa alami dan juga responsif. Terus yang ketiga, desain visual. Nah, bagian ini yang paling sering dilihat orang nih. Ya, desain visual itu berhubungan dengan tampilan, kayak warna, tipografi, icon, tata letak, dan elemen estetika lainnya. Ya, tapi harus diingat, desain visual yang baik itu bukan cuma cantik, tapi juga memperkuat pesan dan memudahkan pengguna memahami fungsi di dalamnya. Terus yang keempat, information architecture. Komponen ini mengatur struktur dan organisasi informasi di dalam aplikasi atau website. Ya, misalnya kayak menu, kategori, navigasi, semuanya itu harus disusun secara logis supaya penggunanya itu tidak bingung saat mencari apa yang mereka butuhkan. Yang kelima, strategi konten. Konten ini juga bagian penting ya dari UX. Strategi konten itu memastikan bahwa teks, gambar, atau video yang disajikan itu relevan, ya, menarik, mudah dipahami oleh pengguna. Karena percuma tampilannya bagus tapi isinya membingungkan, ya kan? Dan yang terakhir, user research. User research ini adalah langkah untuk memahami siapa pengguna kita sebenarnya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai, dan apa yang membuat mereka kesulitan. Nah, dari
Data dari riset inilah yang menjadi dasar setiap keputusan desain. Ya, keenam komponen ini bekerja bersama dalam membentuk pengalaman pengguna yang utuh. Ya, mulai dari kemudahan pengguna, tampilan yang menarik, informasi yang jelas, sehingga strategi konten yang relevan, ya, dan juga berdasarkan riset nyata gitu. Nah, kalau semuanya berjalan secara seimbang, nanti hasil akhirnya adalah produk yang bukan cuma berfungsi, tapi juga disukai oleh pengguna gitu. Oke, nah ini seringkali kita mendengar istilah user experience dan user experience design. Ya, keduanya memang benar-benar terdengar mirip ya, tapi sebenarnya itu memiliki makna dan tanggung jawab yang berbeda. Kita bahas satu persatu apa perbedaannya. Ya, user experience, UX itu fokus pada perasaan dan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana pengguna bisa merasa nyaman, mudah, dan merasa puas ketika menggunakan sebuah aplikasi atau website. Ya, misalnya, apakah pengguna bisa menemukan fitur yang mereka cari dengan cepat? Apakah tampilan dan alurnya membuat mereka betah? Nah, semua hal itu adalah bagian dari UX. Nah, kalau misalnya UX design, ini adalah proses atau cara untuk menciptakan pengalaman yang baik itu sendiri. Ya, di sini peran developer dan desainer adalah merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka meneliti perilaku user, membuat prototipe, menguji, dan memperbaiki agar hasilnya itu benar-benar memberikan pengalaman yang baik gitu. Oke, kemudian kalau UX itu berfokus pada hasil pengalaman pengguna. Sedangkan UX design berfokus pada proses menciptakan pengalaman itu sendiri. Ya, terus kemudian UX itu lebih ke arah bagaimana pengguna berinteraksi. Ya, sedangkan UX design lebih ke arah bagaimana sistem dikembangkan agar interaksinya itu berjalan dengan baik. Ya, kemudian UX itu melihat dari sisi kepuasan dan kenyamanan pengguna. Ya, sementara UX design ini bertanggung jawab pada penelitian, desain, dan pengujian produk. Ya, dan terakhir, UX biasanya ada di dunia digital, seperti aplikasi, website, atau perangkat lunak. Tapi UX design itu biasanya melibatkan pendekatan non-digital, kayak studi perilaku, psikologi pengguna, kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa user experience ini adalah hasil yang dirasakan pengguna, sedangkan user experience design adalah proses untuk menciptakan hasil itu sendiri. Ya, nah sekarang saya mau tanya sama kalian, menurut kalian apa akibatnya jika UX itu tidak diperhatikan dalam pembuatan sebuah aplikasi? Ya, dan kalau misalnya nih kalian menjadi seorang UX designer, kira-kira bagian mana yang paling ingin kalian perbaiki pada aplikasi di kampus? Ya, misalnya dari web students atau e-learning di kampus. Ya, tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita untuk hari ini. Kita jadi tahu bahwa user experience itu berbicara tentang bagaimana perasaan pengguna saat menggunakan sebuah produk, apakah mereka merasa nyaman, merasa mudah dan merasa puas. Sementara user experience design ini adalah proses untuk menciptakan pengalaman tersebut, bagaimana desainer dan developer berkolaborasi agar sistem yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi diingat ya, UX bukan hanya soal tampilan, tapi juga tentang bagaimana sebuah sistem mampu memahami manusia, kayak kebiasaan, emosi, dan kebutuhan mereka. Ya, karena pada akhirnya teknologi yang baik bukan hanya yang canggih aja,
tapi yang bisa membuat hidup penggunanya lebih mudah ya dan lebih bermakna. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi kali ini bisa membuka wawasan kalian tentang pentingnya desain berbasis pengalaman pengguna. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.